financial IQ. Sebuah faktor yang menyebabkan mengapa orang kaya makin kaya, sedangkan orang miskin makin miskin. And now, let's talk about this. Yo, what's up Inspire People semuanya? Kembali lagi bersama saya Dwi Jaka selaku host di program acara terbaru dari Fit and Inspire Indonesia, yaitu Night Education. Sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, let's start with this question. Mengapa orang kaya makin kaya, sementara orang miskin makin miskin? Apakah hanya karena orang kaya punya banyak uang, sementara orang miskin tidak punya banyak uang? Ya iyalah, orang kaya bisa kaya kan karena dia punya banyak uang. Coba orang miskin kasih banyak uang, pasti dia kaya juga. Belum tentu guys. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak beberapa peristiwa ini. Yang pertama, Eike Batista pernah menyandang gelar orang terkaya di Brazil tahun 2012 guys. Dia kaya karena sukses membangun bisnis pertambangan minyak dan energi. Namun sekali lagi karena pola hidupnya yang boros, dia akhirnya jatuh bangkrut dengan meninggalkan utang negatif sampai menyentuh miliaran US dollar guys. Yang kedua, Sally Rogers, wanita muda ini di tahun 2003 sempat memenangkan salah satu lotre terbesar di Inggris sebesar 1,9 juta pound sterling. Kalau dirupiahkan kisaran nominalnya itu kurang lebih 33 miliar rupiah guys. Sekali lagi karena kelelahannya dalam mengelola keuangan, dia kembali miskin, bahkan lebih parah dari kondisi sebelum dia menang lotre. Bagi teman-teman yang mengetahui peristiwa serupa yang sekiranya bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, silakan tulis peristiwa tersebut di kolom komentar. Berdasarkan peristiwa tersebut, bisa kita ketahui bahwa uang bukanlah penyebab orang bisa makin kaya maupun makin miskin, melainkan ilmu yang orang tersebut ketahui tentang uanglah yang bisa menyebabkan mereka makin kaya suatu saat atau makin miskin suatu saat. Seperti kata Robert Kiyosaki, it's not about how much money you get, but where it's flow. Bukan soal berapa banyak uang yang Anda hasilkan, tapi kemana uang yang Anda hasilkan mengalir. Dari hal tersebut, kita bisa ketahui bahwa cash flow adalah kuncinya. Pertanyaan berikutnya adalah, apa perbedaan cash flow antara orang kaya, orang kelas menengah, dan orang miskin? Saya sempat membaca sebuah buku yang berjudul Cash Flow Quadrant karangan Robert Kiyosaki, yang tentunya membahas perbedaan antara cash flow orang kaya, kelas menengah, dan orang miskin. Namun sebelum itu, mari kita pahami laporan keuangan sederhana ini terlebih dahulu. Laporan keuangan sederhana ini terdiri dari 4 kolom teman-teman semuanya. Yang pertama, kolom pendapatan. Yang kedua, kolom pengeluaran. Yang ketiga, kolom aset. Yang keempat, kolom liabilitas. Mengenai kolom pemasukan dan kolom pengeluaran, saya yakin kita semua sudah paham. Namun permasalahannya seringkali terjadi pada kolom aset dan kolom liabilitas. Seperti kata Robert Kiyosaki teman-teman semuanya di buku yang berjudul Rich Dad Poor Dad. Robert Kiyosaki sempat berkata, orang kaya membangun aset, sementara orang miskin dan kelas menengah membangun liabilitas yang mereka kira itu adalah aset. The question is, what is asset and what is liability? Di buku Robert Kiyosaki yang berjudul Rich Dad Poor Dad terdapat sebuah pengertian mengenai aset dan liabilitas yang sangat mudah dipahami, yang pada intinya aset adalah segala sesuatu yang memasukkan uang ke kantong kita, sedangkan liabilitas adalah segala sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Sederhana kan? Bagi Inspire People semuanya yang ingin mengetahui informasi lebih lengkap mengenai jenis-jenis aset beserta kekurangan dan kelebihannya masing-masing, silakan request di kolom komentar agar ilmunya bisa saya perdalam dan share ke teman-teman Inspire People semuanya. Sekarang kita akan bahas satu persatu perbedaan antara cash flow orang kaya, kelas menengah, dan orang miskin. Kita mulai dari cash flow orang miskin. Berdasarkan gambar ini, kita bisa saksikan bersama bahwa uang yang masuk ke kolom pendapatan mereka langsung mengalir begitu saja tanpa jejak ke kolom pengeluaran guys. Wow. Next adalah cash flow orang kelas menengah teman-teman semuanya. Berdasarkan gambar tersebut kita bisa saksikan bahwa aliran uang yang masuk ke kolom pendapatan mereka mengalir terlebih dahulu ke kolom liabilitas sebelum akhirnya ke kolom pengeluaran. Sampai sejauh ini tentunya kita bisa ketahui alasan mengapa orang miskin dan kelas menengah menjadi makin miskin di kemudian hari. Karena fokus mereka berada pada kolom pengeluaran dan kolom liabilitas guys. Yang terakhir adalah cash flow yang dimiliki oleh orang kaya teman-teman semuanya. Dari gambar tersebut kita bisa saksikan bahwa aliran uang yang masuk ke kolom pendapatan orang kaya mengalir ke kolom aset terlebih dahulu guys, sebelum akhirnya ke kolom pengeluaran. Dari sini kita bisa saksikan bahwa prioritas orang kaya ketika mendapatkan penghasilan itu adalah menyisihkannya terlebih dahulu ke kolom aset, baru digunakan untuk pengeluaran mereka. Yang dimana apabila pola ini dilakukan terus-menerus, aset yang terbangun akan memberikan penghasilan yang makin besar lagi di kemudian hari. Dan penghasilan yang makin besar tersebut biasanya akan dialokasikan kembali oleh orang kaya untuk memperkuat kolom aset mereka. Sehingga pada akhirnya di end of the day teman-teman semuanya, orang kaya akan memiliki penghasilan yang makin besar, aset yang lebih besar, dan tentunya mengarah pada passive income yang lebih besar pula di kemudian hari, yang akhirnya mengantarkan mereka menjadi makin kaya seiring berjalannya waktu. Oh ya guys, bagi yang belum tahu apa itu passive income adalah penghasilan yang kita dapatkan bahkan ketika kita tidak melakukan apapun. Loh, kalau kayak gitu sumbernya dari mana? Dari aset yang telah kita bangun sebelumnya. Bagi
teman-teman yang mempunyai definisi yang berbeda mengenai passive income, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai sejauh ini kita bisa saksikan teman-teman semuanya bahwa cash flow yang tepat lah yang menyebabkan orang kaya bisa makin kaya di kemudian hari. Tak mengherankan sangat banyak sekali orang kaya yang mampu membeli barang-barang mewah yang mereka inginkan hanya melalui passive income-nya saja teman-teman semuanya. Seperti salah satu contoh yang saya ketahui adalah Pak Tung Desem Waringin. Mungkin teman-teman Inspire People semuanya udah tahu bahwa beliau membeli barang-barang mewahnya, mobil mewah dan rumah impiannya yang memiliki pemandangan 360 derajat danau, ada landasan heli lagi di atasnya. Yang beliau beli hanya dari passive income-nya saja. Wow! Dari fenomena tersebut, kita bisa bayangkan betapa besar dan kuatnya aset yang beliau miliki. Namun perlu diingat, Inspire People semuanya, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari beberapa buku keuangan dan biografi orang yang sukses secara finansial, proses orang kaya dalam membangun kekayaan mereka, membangun aset mereka, perlu perjuangan, waktu, dan juga kesabaran teman-teman semuanya. Seperti kata Pak Tung Desem Waringin, ketika someday kita ingin mendapatkan kebebasan finansial di hidup kita harus sadis, sabar dan disiplin dalam memperkuat kolom aset kita. Berikutnya, pertanyaan yang wajib kita tanyakan kepada diri kita sendiri adalah di mana posisi cash flow kita saat ini dan kemana posisi cash flow yang kita harapkan di masa depan. Tulis di kolom komentar ya teman-teman semuanya. Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman Inspire People karena isi dari konten ini juga merupakan self-reminder bagi diri saya pribadi untuk bisa menjadi makin baik di setiap harinya dalam mengelola keuangan teman-teman semuanya. So, let's prepare ourselves to become a billionaire. Memang tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin ya teman-teman semuanya. Seperti ilmu Law of Attraction yang kita pelajari di minggu lalu, bahwa segalanya akan mungkin kita wujudkan asal benar-benar kita inginkan dan benar-benar kita usahakan. If you think you can or you can, you are right. Jika kita pikir kita bisa atau tidak bisa, kita benar. Jadi semua ada di tangan kita. Entah kita akan bisa atau kita tidak bisa, guys. Thanks a lot for still watching this video till the end, guys. Semoga informasi yang berada di konten ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dalam menggapai sebuah kesuksesan. Apabila ada informasi yang saya sampaikan yang kurang berkenan atau kurang tepat sekiranya, please correct me teman-teman semuanya. Mengingat channel ini ada sebagai sarana untuk kita bisa saling sharing dan belajar satu sama lain. Don't forget to subscribe, turn on the notification, smash the like button, write the comment below, and share this video to your friends. And then, if you want to be success, don't wait to be perfect. To begin.